Kak mau nanya, apakah dosa seorang istri minta cerai sama suaminya, sedangkan suaminya ahli narkoba, udah dikasih banyak sekali kesempatan tapi tetap juga tidak mau berubah, malah tambah parah? Apakah dosa? Nggak berdosa dong, karena kita nggak mau seseorang imam yang nggak bisa mengajak kita ke surganya Allah gitu. Kita takut dengan bersamanya kita dengan seseorang tersebut malah membawa kita terpengaruh, jadi kita jatuh ke dalam kubangan kemaksiatan juga. Kan kitanya juga sudah memberikan banyak kesempatan ya, tapi kenapa sih sampai harus menikah dengan seseorang yang ahli narkoba seperti ini gitu? Apakah waktu proses ta'aruf atau mengenal tidak diperhatikan baik-baik dari karakter seseorang tersebut, ruang lingkup pergaulannya? Karena kan pergaulan itu yang mempengaruhi karakter seseorang. Rabu Wekasan itu mah adatnya orang Jawa, Bang Munawir kan orang Medan, jadi kemungkinan besar Bang Munawir nggak paham tentang itu tuh. Aku aja nggak pernah dengar lagi. Kamu tanya, ada ustadz yang bilang kalau nonton film drama Korea itu kafir karena orang Korea bukan Islam. Emang salah kak kalau kita suka nonton drama Korea atau K-pop? Kalau drama Korea ya itu kan hanya sekedar film ya. Ada alur ceritanya, ada yang kayak pelajaran yang dipetik dari film itu gitu. Tapi kalau kayak fenomena yang sekarang ini kayak K-pop, mereka terlalu menggilai, terlalu mengidolakan sampai kayak melanggar ini ya, kayak udah di luar batas dari nggak menjaga marwah seorang wanita lagi gitu, nggak mencerminkan seorang muslimah gitu, nggak mencerminkan seorang muslimah yang baik. Jadi kalau drama Korea kan itu kan hanya film. Tahu kok ustadz yang bilang kayak Ustadz Abdul Somad juga bilang gitu, kayak mengidolakan gitu, itu nggak boleh kan. Kita udah ada idola sendiri, Nabi Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus bisa inilah menjaga diri gitu, menjaga martabat seorang muslimah itu gimana sih. Jadi seorang wanita yang anggun gitu, ini enggak udah terlalu parah gitu dalam menggilai manusia, kayak berhalusinasi bahwasannya seseorang itu kayak suaminya lah, kan udah nggak bener lagi. Kayak gimana ya, sudah melampaui batas kayak memancing syahwatnya seorang muslimah, ya itu berujung dosa kan. Assalamualaikum Kak Munawir, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Udah lama nggak ikutan live kakak, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya kak. Iya, aku emang udah lama nggak live. Kakak udah tenangan? Belum, sama siapa? Assalamualaikum abang, nah gini dong live. Iya. Maaf kak, kakak bisa nyanyi nggak bisa? Nggak bisa banget. Kak saya hari ini lagi berkurang umur. Semoga dengan sisa umur saya lebih bermanfaat. Amin. Mau kemana sih abang, kok rapi banget? Mau nge-live. Bang, kalau ada orang yang nyalahin kita padahal dia sendiri yang salah, sikap kita harus gimana? Cukup kita menjelaskan gitu, tapi kadang orang tuh egonya terlalu tinggi ya. Jadi hindari perdebatan aja gitu. Jangan sampai perdebatan itu karena kita ingin kita itu benar, tapi malah memunculkan perselisihan, memunculkan permusuhan. Jadi lebih baik mengalah gitu. Toh nantinya kebenaran itu bakal terungkap dengan sendirinya.
Yang penting hindari dalam perdebatan, karena biasanya perdebatan itu memunculkan perselisihan, permusuhan. Karena Nabi juga udah melarang kita dalam berdebat ya. Berdebat mencari tahu siapa yang paling benar, itu nggak tidak diajarkan dalam agama Islam kan. Karena seorang sahabat yang saling berdebat sampai Nabi melihatnya, terus Nabi melemparkan debu ke mereka. Jadi yaitu hindari perdebatan. Kak minta doanya ya, semoga masalahku segera reda, amin. Berdoa agar diberikan kita tuh kesabaran, karena dalam permasalahan yang kita hadapi itu kan bisa aja tuh ujian gitu, agar menggugurkan dosa-dosanya kita. Jadi minta doa berdoa sama Allah agar kita diberikan kesabaran melewati segala masalah yang kita hadapi gitu, diberikan kekuatan kayak gitu. Jadi jangan bersedih, jangan mengeluh, karena keluhan juga nggak membawa nggak menyelesaikan masalah tersebut kan. Jadi cukup doa, minta dikuatkan dan diberikan kesabaran sama Allah. Berbahagialah kita ketika menghadapi masalah, tapi kita tetap tenang, tetap tegar, sabar gitu ya, tetap bijaksana dalam menghadapi masalah, karena kita yakin setelah kesulitan kan ada kemudahan, kayak gitu di Al-Quran dikatakan. Jadi setiap kesulitan, setiap kita menghadapi masalah, kita hadapi dengan tenang ya, dengan sabar, maka Allah akan membalasnya dari kesabaran kita. Makin hari makin bersinar aja Kak. Jadi orang yang suka K-pop seorang kafir gitu Kak. Jadi orang yang suka K-pop seorang kafir gitu Kak, walaupun kita hanya suka aja gitu. Enggak lah, kalau kafir itu kan dia sudah menyekutukan Allah ya, kayak dia nggak beribadah, nah itu termasuk kafir. Jadi jangan terlalu cepat mengkafirkan seseorang gitu gara-gara suka K-pop, tapi perbuatannya itu nggak mencerminkan seseorang muslimah kayak gitu. Karena fenomena sekarang tuh orang yang menggilai K-pop itu udah parah banget ya, sudah melanggar udah kayak memancing syahwat gitu. Jadi tidak mencerminkan seorang muslimah. Mungkin yang mengatakan kafir terlalu terbawa dengan emosi dalam menyampaikannya, jadi langsung dibilang kafir ya gitu. Tapi tetap aja itu nggak baik, tinggalkan aja gitu, karena kita sudah mempunyai pedoman dari sahabat-sahabat Nabi gitu ya. Banyak yang kita perlu pelajarin dari sahabat-sahabat Nabi, tauladan-tauladannya, kisah-kisah tauladan dari mereka, apalagi kisah Nabi ya. Banyak yang perlu kita pelajarin gitu, kita karena nggak kenal sama Nabi kita sendiri, kisah hidup Nabi kita. Jadi kita mengidolakan seseorang yang hanya rupawan dari sosial media ya. Jadi kita buta jadinya. Bang, diffuser yang di belakang beli di mana? Aku tuh belinya di Shopee. Bagus banget untuk menjaga kelembapan udara. Kak, kalau selagi batas wajar nggak masalah kan Kak? Lebih baik
ditinggalkan aja. Musik-musik kayak gitu kan, K-pop kan identik dengan musik, joget-joget, itu perbuatan zaman jahiliyah kan. Jadi lebih baik ya ditinggalkan aja. Banyak, karena itu kan nggak membawa. Dunia itu hanyalah tempat ya kayak bersenda gurau aja gitu. Terakhir kita rugi sendiri gitu. Waktu kita bukan dikumpulkan untuk mengumpulkan amal ibadah gitu, tapi malah tempat kita melakukan hal yang sia-sia, apalagi berpengaruh dengan perbuatan yang maksiat gitu. Jadi hal-hal seperti itu ditinggalkan aja. Kayak menyukai K-pop, dance, musik-musikan dance gitu, lebih baik ditinggalkan aja. Takutnya malah memancing syahwat. Tapi identik itu dalam memancing syahwat sih. Banyak itu memancing syahwat kaum Hawa ya. Jadi lebih baik hal-hal seperti itu ditinggalkan aja.